Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, sudah hari Jumat, alhamdulillah ya. Besok kita weekend, senang-senang jalan-jalan, lepas semua kepenatan, lepas semua kecemasan-kecemasan. Tidak perlu takut lagi dengan yang namanya pinjol. Kenapa? Karena kalau Anda masih takut dengan yang namanya pinjol, silakan tonton video-video saya. Di sini totalnya ada 1.600 video. Ya, ada 1.600 video yang bisa membuat Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena terjerat pinjol itu, gitu. Oke. Nah, guys, hari ini ada berita seperti ini, gitu, dari CNBC Indonesia. Judulnya, OJK bongkar praktek debt collector nakal. Ini batasan resminya, gitu ya. Ini debt collectornya kah, gitu ya. Properti Humas Polres Metro Jaya Barat. Oh, ini punya Polres, gitu ya. Judulnya begini, OJK bongkar praktek debt collector nakal, ini batasan resminya. Wow, ya, wow, hebat bener, ya kan? Mantap Pak, saya tepuk tangan. Ya, tapi saya masih marah, ya kan? Saya tepuk tangan tapi masih marah, gitu loh. Kenapa masih marahnya? Karena OJK membongkar praktek debt collector nakal. Loh bang, bukan itu bagus bang, OJK membongkar praktek debt collector nakal. Bagus, tapi saya tetap masih marah. Kenapa? Karena hanya membongkarnya saja. Tidak dilakukan adanya sanksi, denda, pemberhentian, pemecatan oleh OJK untuk oknum-oknum tersebut. Ya, jadi hanya, kita bongkar, kita bongkar, kita bongkar. Udah. Terus mau gimana? Ya kan? Itu kan, aduh. Jadi OJK bongkar praktik debt collector nakal hebat, gitu, hebat. Tapi saya tetap marah, gitu. Oke, coba kita baca dulu sebentar di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan bahwa waktu para debt collector menagih utang yang wajar berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 8 malam, 20 WIB. Dari hari Senin hingga hari Sabtu. Jadi minggu nggak boleh guys. Oke ya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Jasa Keuangan ya, OJK Diki Kartiono menyatakan ketentuan ini sudah diatur dalam peraturan OJK POJK 22 tahun 2023. Oke. Diki menjelaskan bahwa POJK ini juga mengatur bahwa penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk kepada kontak darurat maupun kantor yang diberikan oleh debitur. Jadi nagih kantor nggak boleh. Nagih ke kantor nggak boleh. Jadi kalau ada DC yang datang ke kantor Anda, segera telepon OJK. Ini gimana? DC kok datang ke kantor saya? Ini bisa viral ini OJK ini. Ya kan, mau ribut-ribut lagi gitu atau gimana gitu. Gitu guys, ya. Jangan takut, ya kan. Orang makin takut makin diabaikan, makin disepelekan. Tapi kalau kita makin berani, ya, hadapi debt collector itu. Saya mau telepon OJK sampean ke sini, ya Anda semua ke kantor saya itu melanggar hukum. Saya mau telepon OJK, suruh datang ke sini petugas OJK-nya. Ya misalkan Anda di Jakarta, di Bandung atau gimana gitu ya. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu di sini ya. Selanjutnya, OJK juga mewajibkan agar PUJK atau pinjol itu bisa memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan ataupun tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Jadi sebar data dan lain-lain gitu ya, spam, mempermalukan gitu, itu nggak boleh guys. Seperti itu. Ya kan, datang ke rumah, gudor, teriak-teriak nggak boleh. Nggak boleh seperti itu guys. Ya kan, iya bang, masalahnya tetap aja walaupun sudah nggak boleh, DC ini kadang gedor-gedor gitu kan ya, kadang marah-marah gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu kan sudah terjadi tuh, sudah tahu gitu kan, marilah kita ikhlaskan saja, toh tidak akan selamanya seperti itu guys. Nah itu ya yang jarang diterapkan oleh konsumen pinjol gitu ya. Aduh ini udah gedor-gedor, udah marah-marah, udah teriak-teriak gitu ya. Gimana ini? Ya nggak gimana-gimana, sebenarnya sudah terjadi kok. Ya kan, apakah akan kesini lagi? Tidak akan selamanya. Ya, orang ya guys ya, mereka itu juga manusia. DC itu juga manusia sebenarnya. Gitu ya. Orang kalau udah marah-marah ya, terus misalnya Anda marah balik gitu, itu presentase dia akan balik lagi itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Seperti itu. Oke, jadi kalau sudah terjadi seperti itu ya sudah, ikhlaskan saja ya, lalu tetap berpikir positif karena ini tidak selamanya.
Gitu. Oke, selanjutnya. Dalam rangka penindakan hukum untuk melindungi konsumen pada saat adanya penagihan, OJK secara terus-menerus melakukan beberapa langkah. Pertama, Diki menguraikan OJK melakukan verifikasi dan permintaan keterangan kepada PUJK atau pinjol serta petugas penagihan yang terlibat untuk memastikan ada tidaknya indikasi pelanggaran terkait perilaku dalam penagihan. Ya. Kedua, OJK juga mewajibkan kepada PUJK atau pinjol untuk secara rutin melakukan kewajibannya, yaitu memberikan perhatian kepada petugas penagihan, baik petugas penagihan internal maupun petugas alih daya alias outsourcing dalam tata cara penagihan yang baik. Dia bilang, kami juga meminta agar PUJK atau pinjol senantiasa memonitor pengaduan yang terkait dengan petugas penagihan yang dilaporkan pada APPK untuk memastikan penyesuaian pengaduan tersebut apabila terdapat pelanggaran. Ya, ini sama aja bohong sebenarnya Mas Diki, ya. Pinjol suruh lihat pengaduan masyarakat di aplikasi APPK-nya gitu kan ya. Waduh, gimana ini gitu kan, saya mau udahlah nggak usah dibahas gitu lah ya. Lanjut, ketiga, OJK memerintahkan kepada PUJK untuk senantiasa memperbaiki standar operasional prosedur SOP kebijakan penagihannya. Diki kemudian menegaskan bahwa pihaknya juga bisa mengenakan sanksi berupa denda kepada yang terbukti bersalah dan mengirimkan peringatan tertulis kepada pengurus PUJK. Sanksi-sanksi ini dapat terakumulasi setelah proses pemeriksaan selesai dan terbukti adanya pelanggaran. Selanjutnya, OJK juga senantiasa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dan lainnya bla 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 gitu. Ya, yang dipecatnya itu outsourcing. Ya, Anda tahu DC ini ya, DC melakukan kasus gitu ya, manggil damkar, manggil sedotinja, merugikan orang lain gitu ya. Pinjol akan berdalih ya bahwa yang melakukan itu adalah pihak outsourcing, namanya PT ini, bukan dari kami Pak, itu di luar dari pengawasan kami dan kehendak kami Pak. Ya, saya kira outsourcing itu pihak ketiga itu benar gitu kan sudah berizin juga di OJK gitu kan. Nah, nanti yang dipecat outsourcingnya, pinjolnya sih tetap jalan gitu guys, cara mainnya gitu ya. Anda mau tahu cara mainnya ya seperti itu. Nah, jadi kalau ada nasihat yang paling benar ya ketika Anda itu gagal bayar di pinjol, yang pertama itu tenang, ya, yang kedua tidak usah balas-balas ya, lalu lanjutkan kehidupan Anda. Kalau ada DC datang, sambut saja ya, karena tidak akan selamanya juga. Oke, dia itu datang, DC itu datang. Sudah, itu paling wow. Ya, dan sudah dipraktekkan oleh saya, oleh teman-teman saya yang butuh wejangan juga dari saya gitu ya. Yang paling pas itu seperti itu, guys. Jadi di tahun 2026 ini kitalah yang harus cerdas, guys. Ya, jangan lagi kita itu mengharapkan kepada OJK. Ya, OJK adillah. Itu tapi kalau minta tolong boleh. Misalkan Anda itu ya didatengin nih oleh DC gitu ya. Anda telepon OJK-nya, kamu sini gitu. Ya kan, minta aja, minta ke karyawan OJK, Anda sini gitu. Anda kan karyawan OJK. Ini ada yang melanggar aturan. Anda mau itu enggak menindak enggak? Gitu, guys. Oke, nah tapi selebih-lebihnya itu ya kan kita tidak bisa selalu mengandalkan OJK gitu ya. Saya yakin Anda itu bisa bertahan, walaupun bertahannya itu bertahap gitu. Bertahannya itu bertahap gitu ya. Mungkin awal-awal gitu kan cemas, panik, marah gitu kan ya. Nah, nanti itu mengurang sudah. Seperti itu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.